begitu Anda sadar bahwa keberhasilan Anda adalah melalui orang lain, automatically you have to shift your focus to developing them, develop them, train them, empower them, motivate them, inspire them, incentify them, ukur proses, encourage, pepetin, elus, cekek, tendang, semua jurusnya keluar semua tuh. Mana yang berhasil itu yang semua yang berhasil, mana yang bisa dipertahankan, mana yang mau dibuang, ya kan? Walaupun anak itu baik banget, tulus banget, tapi sudah jelas-jelas mentok, udah buang aja, gitu kan? Nah, itulah tugas manajer. Oke. Smart Business. Untuk Anda para manajer dan supervisor, pastinya punya tanggung jawab yang besar ya untuk bisa menjalankan bisnis dalam perusahaan ataupun usaha Anda. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, positive business ideas untuk Anda para supervisor dan managers. Apa tipsnya dan triknya? Kita akan membahasnya dalam podcast Smart Business. Dan kali ini kita sudah datangkan pakarnya gitu ya. Ada Mr. James Gee. Hai Pak James. Hai Audrey. Yes. Positive Business Ideas itu adalah judul dari buku saya. Okay. My first book I wrote, I think about 30 years ago. 30 years ago, okay. Positive Business Ideas, ya. Dan dari sana lahir CD dari bukunya Positive Business Ideas for Champion Service. 12 kiat bagaimana berikan ide pelayanan yang bagus. Positive Business Ideas for Managers and Supervisors. Positive Business Ideas for Champion Sales. Bahkan part 1 and part 2. Managers pun part 1 and part 2. Jadi ada 24 kiat masing-masing. Itu jadi Positive Business Ideas for Great Time Management, and so on. Jadi seri Positive Business Ideas itu. Dan mungkin ini sudah banyak diterapkan gitu ya oleh para fans-fansnya Pak James semoga, gitu ya. Semoga. Dan mungkin sudah berbuah manis, tapi untuk Anda yang belum mungkin membaca bukunya ataupun mendengarkan insight dari Pak James, hari ini kita akan membahasnya secara singkat. Sebenarnya Positive Business Idea itu sepenting apa gitu dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, Pak James? Penting sih, karena di Positive Business Ideas itu saya kasih tips-tips, tips-tips, kiat-kiatnya. Jadi hari ini topiknya adalah Positive Business Ideas for Managers and Supervisors, ya. Oke. Banyak sekali sih tips-tips untuk managers dan supervisors, tapi saya mau ingatkan kepada smart listeners, ya. Satu, begitu Anda diangkat menjadi seorang manager, ya. Hal pertama yang Anda yang harus ubah. Anda harus ubah pola pikir Anda. Kenapa? Karena misalnya kita bahas dari segi bagian sales. Ya. Sebagai orang, kenapa dia bisa diangkat jadi sales manager misalnya? Karena minimal sebagai orang sales dia berprestasi. Dia capai target, dia konsisten, dia disiplin, ya. Dan perusahaan pun lihat anak ini menjanjikan, anak ini jujur, anak ini setia, ya, dan sebagainya. Berdasarkan kualiti-kualiti positif ini, orang ini diangkat jadi manajer. Anda harus ingat loh, sebagai orang sales, yang buat Anda secara pribadi berprestasi adalah karena Anda urus diri sendiri. Urus diri sendiri. Betul kan? Anda bangun pagi, Anda disiplin, Anda konsisten, Anda gagal, Anda bangkit lagi dan sebagainya. Anda belajar, Anda punya niat belajar, Anda tidak tahu, Anda cari, Anda tanya orang, Anda urus diri sendiri. Begitu jadi seorang manajer, Anda sudah urus orang lain. Banyak yang mau diurusin lagi ya. Banyak. Dengan macam-macam masalah. Makhluk ini yang belum tentu kayak Anda. Dan kemungkinan besar bukan kayak Anda. Karena kalau dia kayak Anda, dia yang sudah dipromosi, bukan Anda. Berarti rata-rata kualitasnya mereka, maaf nih, di bawah kualitas Anda. And therefore, the job of the manager is to achieve the result. Tugas Anda adalah capai hasil. Dalam konteks ini hasil target lah. Tetapi manager adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Betul kan? Melalui orang lain. Ya. Nah, di sini beda. Dulu sebagai orang sales, Anda capai hasil melalui diri sendiri. Sekarang Anda harus capai hasil melalui orang lain. Jadi Anda harus nahan godaan untuk kalau dia tidak capai target, Anda harus nahan godaan untuk Anda turun jualan loh. Karena kalau Anda turun jualan, Anda
hanya seorang sales yang menyamar sebagai manager. Okay. Dan Anda tidak mendidik dia, betul? Yes, tidak mengajari. Nah, so you have to really control yourself and not to do what you would do well. Sama seperti seorang montir diangkat jadi kepala bengkel. Okay. Dia sudah nggak bisa mewakili montirnya kencangin skrup gitu kan, ya nggak bisa lagi. Dia harus lihat dia, dan walaupun gregetan lihat dia caranya begitu, you harus bimbing sampai dia bisa. Itu aja. Jadi manager adalah orang yang capai hasil melalui orang lain. Nah, untuk itu Anda perlu skill yang totally different kan, daripada you manage yourself. Now you manage somebody else. And therefore, you have to motivate that somebody else. How? What used to motivate you will not motivate him. Drive-nya beda. Harus ada keterampilannya. Okay? Self-talk Anda positif. Self-talk-nya negatif. Ini gimana you ubah dia punya self-talk? Jadi negatif menjadi positif. Kita sini mahal, tapi bisa. Dia pula mahal, susah. Nah, gimana lu ubah? Oke, ya. Dan sebagainya ya. So jadi begitu Anda sadar bahwa keberhasilan Anda adalah melalui orang lain, automatically you have to shift your focus to developing them. Develop them, train them, empower them, motivate them, inspire them, incentivize them, ukur proses, encourage, pepetin, elus, cekek, tendang, semua jurusnya keluar semua tuh. Mana yang berhasil itu yang semua yang berhasil, mana yang bisa dipertahankan, mana yang mau dibuang. Ya kan, walaupun anak itu baik banget, tulus banget, tapi sudah jelas-jelas mentok, udah buang aja. Gitu kan. Nah, itulah tugas manajer. Oke. Dan mungkin dari supervisor dan manajer ini kan agak sedikit memang berbeda jauh ya, Yes. Pak James ya. Bukan sedikit, justru jauh sekali gitu tanggung jawabnya. Kalau dulu mungkin mementingkan diri sendiri, sekarang mementingkan kebutuhan tim. Yes. Dalam sisi pengambilan keputusan juga. Yes. Nah, ini gimana nih? Karena kan kalau misalnya supervisor, oke, bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat gitu ya. Kalau manajer harus lihat dulu nih, tim-timnya ini setuju nggak, atau bisa menjalankan atau tidak. Dan juga harus ada pertimbangan atasan kan. Benar. Top managementnya kan. Jadi dan mereka juga ada kriteria yang berbeda, policy yang berbeda, dan kadang-kadang polisinya conflicting. Benar. Oke, ya, conflicting. Kita mau pecat orang, tapi HR bilang nggak boleh loh. Kalau pecat dia kan sanggolnya kan udah 13 tahun. Jebol kita. Yaudah, dipertahankan aja manusia yang kepala. Jadi mau gimana? Ya duduk aja di pojok di sana, ya kan? Jadi ada conflictingnya. So, as a manager, agar supaya decision making kita lebih clear, lebih transparent. Transparent dalam arti anak buah kita bisa ngerti kenapa kita buat keputusan itu, dan konsisten. Paling penting adalah prinsip-prinsip kita mengelola tim. Dalam bahasa sehari-hari, aturan main kita untuk tim kita itu jelas. Jadi tim kita tahu dalam hal apa kita utamakan, dalam hal apa kita nggak bisa tolerate. Tapi dalam hal apa, lah kita bisa meremata dikit lah. Mana yang important banget, yang apapun terjadi, ini nggak boleh kita langgar. Sehingga setiap keputusan yang kita buat, ini saya buat keputusan ini berdasarkan prinsip ini. Oh iya ya, konsisten ya. Ya kan, dan lama-lama anak buah kita kalau kita jelasin, oh jelas lah, dia melanggar ini, udah pasti dia cari mati ini, ya kan, dia udah tahu, ya, anak buah udah tahu. Kenapa? Karena prinsipnya, value systemnya udah jelas. Ya, and every manager, the company has the corporate values, the manager has his own values to manage the team, and most of the time namanya good values nggak beda jauh lah. Betul kan, nggak beda jauh, cuma mungkin urutannya berbeda, tapi values-nya selalu bagus. So as a manager you must be clear of your rules of your game as your team, supaya the team follows your rules. Gitu. Then it's easier for you to make decisions kan. Dan juga bisa lebih membawa mereka ya ke arah yang memang kita inginkan bersama. Yes. Gitu, jadi pertanyaan kita ke smart listener, satu sebagai manager, apakah Anda sudah berduduk diam mikirin 5-6 aturan main Anda? Apa yang mutlak diikuti, nggak boleh dilanggar?
Apa itu? Urutannya seperti apa? 5 hal atau 6 hal ini, sudahkah Anda jelaskan kepada tim Anda? Supaya Harus mereka dijelaskan mengerti. juga, ya? Harus, supaya mereka ngerti. Kenapa ini penting, apa aturannya. Mana mungkin orang main di lapangan sepak bola nggak tahu aturan main. Ya. Harus tahu aturan mainnya dulu dong. Ya, jadi tim kita pun harus tahu aturan mainnya. Manajer baru masuk harus kasih tahu aturan main. Manajer lama, anggota tim baru masuk harus dikasih tahu aturan main. Kan this is our team, these are our rules. You play, are you comfortable? If you're comfortable, let's go all out. If you're not comfortable, leave. Join another team with a different rules. This is my team, my rules. Yes, karena banyak manajer-manajer yang mungkin ya udah jalan sesuai dengan rulesnya tapi tanpa mengedukasi atau menjelaskan ya. Ya, maka dari itu kan karyawan baru di perusahaan besar, karyawan baru dikasih orientation program kan? Yes. Dan orientation program itu selalu mengajarkan corporate values kan. Benar. Nah, corporate value ada, tapi team value nggak ada. Benar. Yang biasanya dipajang besar-besar gitu ya di dalam pintu. Dan sehari-hari kita buat keputusan antara tim kita, supervisor dan manager, bukan berdasarkan corporate value kan. Benar. Itu terlalu tinggi itu. Yes. Berdasarkan team value Team kita value. kan. Nah, kalau team value nggak ada, seolah-olah aturannya, decision makingnya spontan dan situational banget gitu loh. Tapi sebenarnya setiap manajer buat keputusan itu ada dasarnya. Nah, cuma dasarnya satu, dia sendiri nggak jelas, dan kedua dia nggak jelasin ke anak buah. Sehingga anak buah sendiri nggak jelas. Yes, ini jadi refleksi untuk Anda para manajer ya. Selanjutnya ada tips apa lagi nih Pak James untuk positive business idea ini khusus untuk manajer dan supervisor? Dan saya yakin kalau timnya 15-20 orang ya, it's all about bonding sih ya. Bonding. It's all about bonding. Ya, dan bonding itu sulit dilakukan di kantor. Ya. Sekali-sekali keluarlah. Hang out bareng, karaoke gitu ya. Karaoke, hang out, have fun, just go to somewhere di sawah-sawah minum kopi juga nggak apa-apa Rokok gitu ya, kan ya. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Jadi harus dibudgetkan loh. Dibudgetkan. Hal-hal kayak gini nggak pernah dibudgetin. Yes. Sehingga kalau spontan mau ada acara, minta budget setengah mati kita. Padahal mau timnya produktif. Salah satu cara tim produktif adalah timnya happy, betul? Pasti. Nah, kalau gimana mau happy di dalam kantor melulu? Pressure. Iya kan? Target. Keluar pakai uang manajer sendiri. Kan not fair banget. Timnya produktif demi perusahaan, tapi bikin timnya produktif, bikin timnya happy pakai uang manajer sendiri. Kan not fair banget. Kenapa not fair? Karena nggak ada anggaran. Kenapa nggak dianggarkan? Karena manajer nggak pernah minta anggaran. Karena di otak manajer nggak ada anggaran untuk, nggak ada uang yang kita alokasikan untuk tim kita happy-happy. Entertain klien ada budget. Yes. Entertain orang sendiri nggak ada budget. Konyol nggak? Karena mungkin nggak ada revenue, mungkin pikirannya pendeknya seperti itu. Manajer nggak anggarkan, dia nggak anggarkan. Sangat sangat penting gitu ya. Sangat banget. Untuk produktivitas tim Anda gitu ya. Jadi pastinya ini jadi catatan juga karena memang banyak dari kita ya udah kalau nggak PT-PT gitu ya Pak James ya, banyak kan dari tim-tim ataupun mungkin tim manajer ya untuk hangout ya udah deh kita kumpulin uang bareng gitu ya. Iya, kasihan kan. Kasihan. Dan kalau ada pun yang resmi setahun sekali outbound training, itu kan resmi banget. Kenapa sih ngopi aja di sawah? Ngopi di sawah, Gitu saran Pak James. aja. Oke. Dan pastinya kalau mau tahu lebih lanjut gitu ya Positive Business Ideas, mungkin masih ada bukunya Pak James? Ada. Bukunya sudah nggak ada, tapi good newsnya adalah sudah saya bentuk di digital. Sudah live streamingnya. Ya, smart listeners bisa DM ke saya aja di Instagram saya. Kan James Gui sudah tahu ya Instagram saya. James Gui, kalau belum follow langsung dan DM ke saya, langsung kita kasih kontak bagaimana caranya supaya Anda bisa dengarkan Positive Business Ideas itu secara streaming. Oke, jadi boleh lengkapnya langsung DM Pak James Gui, nanti ditulis di sini Instagramnya ya. Dan pastinya thank you Pak James. Thank you, Audrey. Kita doakan semoga ada buku yang lain ya. Oh ya, pasti OTW. OTW ya, semangat untuk berkarya pastinya dan juga menginspirasi. Small listeners juga terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kualitas karir Anda yang lebih baik ke depannya. Kami pamit small listeners, sampai jumpa di episode berikutnya. Smart Business. Lead you better.